Halo Tribuners, selamat sore. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan luar biasa baik ya Tribuners. Nah, kembali lagi bersama saya jurnalis Tribun Manado, Tesalonika Gayatri di acara Tribun Podcast. Nah, di sore hari ini kita akan ngebahas tentang Hope or Praise. Pastinya kita sudah mengundang narasumber yang begitu luar biasa, yaitu Penatua Habrian Suprapto Eskom selaku Komisi Pelayanan Pemuda Senior Gemim di bidang misi Oikumene Doa Pastoral. Halo Pena. Halo, Shalom. Damai di Selamat hati. sore. Apa kabar, Pen? Ya, puji Tuhan baik, meskipun agak lelah juga. Oke, Pen, sebelum kita lanjut, boleh sapa dulu Tribuners dan memperkenalkan diri secara singkat. Ya, selamat sore teman-teman semua yang di rumah. Salam kenal. Nama saya Habrian, Yuda Octavian Suprapto. Sekarang saat ini adalah seorang penatua di Jemaat Sion Tonelet, wilayah Sonder 1, dan juga sebagai anggota bidang misi Oikumene Doa Pastoral, Komisi Pelayanan Pemuda Sinode Gemim di periode yang ini. Oke. Mungkin itu dulu ya. Pena, kalau boleh tahu, udah berapa lama ini jadi Penatua? Untuk Penatua sendiri sebenarnya dari periode yang lalu, tahun 2018. Jadi ini periode yang kedua. Oh, jadi ini udah periode? Iya. Oke. Di usia berapa jadi seorang Penatua? Pertama kali jadi penatua itu di umur 21. Wow. 21 tahun. 21 tahun. Jadi masih kuliah ya? masih sementara kuliah, sementara susun skripsi dan terpilih jadi penatua. Oke, untuk melayani ya, Pen? Iya. Oke, kalau untuk itu 2 periode ya di Penatua. Iya. Tapi kalau untuk di Komisi Pelayanan Pemuda Sinode Gemim sudah berapa Kalau periode? pelayanan Sinode Gemim baru periode ini. Oke, baru periode ini ya. Iya. Oke. Nah, Mena, bedanya apa sih pelayanan di sinode sama di jemaat? Bedanya sih mungkin untuk skalanya ya. Kalau jemaat kan cuma skala kecil, cuma satu gereja. Paling tinggi itu mungkin sekitar 1 desa atau 2 desa. Oke. Tapi kalau Sinode Gemim kan itu ya sesinode Seluruh Gemim. ya. Ya, kita tahu betapa luasnya Gemim ini. Di sisi lain juga memang ya sudut pandang ketika kita membuat suatu program antara di jemaat dan di sinode pasti berbeda. Kalau di jemaat mungkin kita langsung strike to the point ke jemaat-jemaat, maaf, ke pemuda-pemuda. Iya. Nah, kalau ini kan kalau di Sinode Gemim kita memikirkan ya skalanya lebih luas. Dia mungkin kita persiapkan leader-leadernya ataupun program secara umum. Jadi mungkin agak lebih sulit kali ya kalau di sinode ya. Ya, dua-duanya sih sulit. Tapi masih bisa lah. Masih kuat sampai sekarang. Ya, amin. Oke, nih Pen, apa sih yang membuat tertarik Penahap untuk memutuskan menjadi pelayan Tuhan atau untuk melayani Tuhan? Oke, sebenarnya kalau mau jujur di awal itu tidak tertarik sih. Maaf ya. Tapi malah di awal itu saya ditarik. Jadi bukan tertarik tapi ditarik. Oh, jadi kalau bukan memberi diri tapi ditarik. Iya, jadi buat teman-teman yang merasa juga ditarik, ya kita sama, satu server. Jadi awalnya itu kita ditarik. Memang sih latar belakang sebelumnya memang kita tumbuh dari keluarga yang kita sebenarnya besar dengan oma sama opa. Oke. Ya, oma itu pelayan khusus penatua. 9 periode. Jadi sebenarnya sih tidak pernah putus sampai akhir hidupnya. Jadi dari situ sudah kenal tentang pelayanan, tapi memang betul-betul untuk masuk dalam pelayanan itu dimulai dari tahun 2014. Itu awalnya yang saya bilang tadi ditarik itu di pelayanan guru sekolah minggu. Jadi dia anak sekolah minggu. Jadi engko ini. Engko. Jadi engko ke Penatua. Iya, jadi awalnya dari situ ditarik, berproses sekian lama, suka duka, naik turun dalam pelayanan sampai di titik ini. Awalnya mungkin itu ditarik, sekarang kita lebih ya merasa bahwa memang ya ini panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya harusnya mengambil bagian juga dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini, apapun kondisi dan posisi kita. Tidak harus sebagai pendeta ataupun penatua, apapun itu. Oke, jadi kayak sekarang jadi kebalikan Penatua harus tarik-tarik nih anak-anak pemuda harus ayo ibadah gitu. Oke. Ya, beda-beda lah cara Tuhan untuk menarik kita dalam pekerjaan ini. Oke. Nah, Ben, di sekarang kan banyak anak muda nih yang mulai berpikir terbuka sehingga kadang orang berpikir mending nggak usah ke ibadah lah, boleh lihat baca-baca aja renungan dari sosial media, dari itu. Jadi kayak mereka lebih udahlah nggak perlu ke ibadah gitu. Bagaimana Pena menanggapi fenomena ini? Memang fenomena ini ya tidak bisa kita hindari ya. Soalnya
perkembangan teknologi, perkembangan dunia saat ini memang membuat informasi sangat mudah untuk diakses. Sehingga ya kita semua bisa membandingkan antara informasi yang kita terima dari luar dan realita di sekitar kita. Otomatis memang kita nggak bisa untuk menolak itu. Sehingga kalau misalnya pribadi, cara untuk merespon memang ya kita cek sih latar belakang setiap orang kan beda-beda. Iya. Kita harus tahu dulu alasannya kenapa. Oke, jadi Jadi pena lebih ke mendekati dulu ya. mendekati, pendekatan ke mereka, cari tahu latar belakang mereka, baru ya berusaha untuk mendekati, Orang tua. pendampingan. Oke. Di pendampingan itu ya kita coba untuk masukkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, lebih khusus ya yang seperti Alkitab gitu. Iya, oke. Oke. Nah, jadi Pena merangkul lah semua anak-anak supaya orang boleh cari tahu lah bagaimana supaya orang mesti datang ke tempat ibadah. Iya. Melainkan orang bedanya kan juga cuma baca di sosial media dengan langsung praktekkan sendiri gitu untuk beribadah. Nah, sebagai seorang pelayan Tuhan nih, tantangan apa aja sih yang Pena rasakan hingga saat ini? Apalagi kan udah 2 periode nih. Pastinya Oke. banyak tantangan ya. Kalau tantangan sih banyak sih. Kayaknya kalau mau disampaikan di podcast ini kayaknya nggak akan selesai. Tapi mungkin banyak mungkin yang kita urutkan dari top 10 atau top 5. Oke, coba ceritakan dulu lah. Iya. Sebenarnya kembali ke yang tadi masalah pendampingan ya, atau misalnya cara menarik teman-teman untuk terlibat aktif dalam pelayanan ini. Itu merupakan juga tantangan yang sulit. Kita pribadi maunya itu ketika teman-teman aktif itu memang dengan kesadaran. Nah, membangun kesadaran teman-teman itu merupakan tantangan juga. Iya. Karena Kadang-kadang ada yang udah nggak sadar lah, udah lah yang penting nggak iya, sadar. betul. Karena kalau misalnya kita cuma sekedar tarik teman-teman, panggil, terkesannya dipaksa, ya mungkin cuma di saat itu dia oke, tapi setelah itu Udah menghilang udah lagi. menghilang. Ya. Tapi kalau memang dia sadar, dengan sendirinya dia pasti datang, dia pasti akan memberi diri. Kayak kita, kalau kita sadar kita harus makan, kita pasti makan. Nah, ketika itu kita bisa buat sebagai suatu kebutuhan, kita bisa membukakan dia bahwa ibadah itu penting, persekutuan itu penting. Nah, dia dengan sendiri pasti akan datang. Nah, disitulah tantangannya. Bagaimana kita bisa untuk menyadarkan orang. Dan Nah, dia juga bisa bagaimana bertahan. cara untuk menyadarkan orang? Ya, itu memang sulit. Ya. Kalau dari pengalaman nih, udah berapa? Kalau boleh tuh berapa tahun, Pen? Kalau udah 2 Kalau periode? sebagai penatua 2018, sekarang 2023. Berarti Selama 20 sudah masuk SD ya sekarang. Kalau ada anak itu selalu Iya, masuk SD. masuk gitu. SD. Oke, jadi kalau selama bertahun-tahun lah kalau dibilang ya, tantangan itu yang paling sulit untuk menarik orang untuk selalu beribadah gitu Ya, ya. itu kalau ke orang lain ya. Kalau ke Tapi orang kalau lain. misalnya ke diri sendiri, yang tantangan yang sulit juga itu kayak mengatur waktu. Mengatur waktu. Karena Oh, ya kayak saya pribadi ya kayak tadi tuh sebagai penatua di jemaat di wilayah juga dan di sinode. Di sisi lain kita Ada pun pekerjaan ada juga. pekerjaan. Kita pun seorang anak. iya juga. Kita pun seorang warga masyarakat. Jadi memang berat juga dalam pengaturan waktu. Sosialisasi agak Iya. susah juga ya. Belum juga dengan pergaulan. Jadi itu Juga memang dengan pacar gitu ya. iya, pacar juga. Jadi memang berat di pengaturan waktu. Di sisi lain konsistensi juga itu agak berat. Kadang kita ya karena mungkin kecapean atau mungkin terlalu banyak yang harus dikerjakan Korbankan dan- sehingga ya jadinya itu sebuah tantangan untuk bisa konsisten dalam apa yang harus kita kerjakan, baik proyek pribadi ataupun pelayanan ataupun pekerjaan. Oke. Itu sih. Nah, kalau untuk bagaimana sih Pena mengatasi masalah-masalah tersebut, tantangan-tantangan tersebut? Misalkan kayak ada masalah juga dari pelayanan, pekerjaan, bagaimana Pena mengatasi hal tersebut? Sebenarnya sih tergantung tantangannya ya, bagaimana cara mengatasi. Tapi satu hal yang harus jadi dasar, pertama kita harus sadar diri dulu sih. Sadar diri dengan ya melihat diri sendiri, kapasitas diri itu sebagai semampunya sebagaimana atau semampu sejauh mana. Nah, baru meskipun emang harus push kan to extra miles, tapi harus sadar diri dulu supaya bisa terukur apa yang harus dilakukan. Jadi emang harus hitung dulu sih.
hitung Oke. kira-kira apa yang kita bisa buat. Kalau misalnya ada 100 tenaga yang kita butuh, mungkin dibagi-bagi 20 Oke. atau mungkin di beberapa waktu yang di pelayanan di 80 atau di pekerjaan di 80, tinggal diatur di situ sih. Jadi Oke. pengaturan itu perlu. Perlu ya. Selain atur, ya mungkin waktu istirahat juga Waktu istirahat harus juga ya, harus diatur juga. Oke. Karena pengguna kita bekerja berpelayanan terus kita sendiri tidak ada waktu untuk istirahat. Karena kan Iya, betul. biasanya kalau orang sampai tidak ada waktu istirahat, waktu dia pun dengan Tuhan secara pribadi, ya Iya, agak. patut dipertanyakan. Bisa Betul. jadi kayak meskipun tidak semua orang ya seperti itu, Iya, tapi itu yang kita rasakan. Jadi ketika kita bisa mengatur itu, ya utamakan untuk ada waktu pribadi juga. Ya, harus ada Dengan menyiapkan Tuhan. waktu dengan Tuhan pribadi ya. Iya. Oke. Ini tadi kan kita udah ngomongin nih, pekerjaan nih. Kalau boleh tahu Pena bekerja di mana, Pen? Saat ini boleh sebut merek ini? Oh, boleh dong. Oh ya, atau sekarang bekerja di perusahaan swasta Oke. yang berhubungan dengan tata udara. Oke. Ah. Apa tuh? Iya, oh boleh. Boleh. Oh, enggak apa-apa. Sebut. Ya, bekerja di PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Oke. So, Iya. udah berapa lama kerja, Pen? Jalan 3 tahun. 3 tahun. Iya, Jadi jadi sambil melayani juga, sambil bekerja juga. Iya. Hal yang agak sulit ya, karena susah juga ya paling untuk mengatur waktu ya, karena kan Pena mesti pelayanan atau pelayanan, pekerjaan, keluarga, apalagi mungkin awal-awal pekerjaan mungkin agak susah ya kalau untuk membagi waktu antara pelayan dengan pekerjaan ya. Iya, memang waktu periode yang lalu itu kan cuma pegang jemaat. Oh ya, Nah, waktu itu masih bisa waktu itu. bisa ada free gitu. Iya, masih ada waktu free, masih bisa atur, masih bisa bernafas dengan lebih baik. Tapi pas masuk sekarang di periode ini sebagai Komisi Penulis Sudah Gemim, memang Agak sulit ya ya. kita masih berusaha menyesuaikan untuk bernafas ini. Oke. Jadi bagaimana untuk mengatur waktu memang ya jujur ada waktu yang harus dikurangi. Kayak waktu dengan keluarga kita memang ya berkurang jauh sih. Harus ada yang Keluarga, dikorbankan ya. pergaulan. Jadi mohon maaf untuk keluarga dan teman-temanku. Bergaul. Bukan maksud ya tidak mau beri Bergaul. diri bergaul atau bersama, tapi ya Karena kita pelayan pribadi juga. bagaimana menempatkan diri dalam posisi itu, karena sangat sering apalagi di posisi sekarang ya kita melihat di mana kita lebih dibutuhkan. Jadi di mana kita lebih dibutuhkan kita akan ke situ, atau yang lain ya berusaha untuk diatur juga sih. Oke. Jadi terima kasih juga kepada teman-teman yang membantu, karena kan dalam pekerjaan ada partner teman-teman, di pelayanan pun ada teman-teman yang membantu, komisi, pokja. Nah jadi Ada ya yang kita membantu. berusaha untuk bekerja sama dengan mereka semua. Oke. Jadi ya kita pun ada, saya ada sampai saat ini. Ya tak lepas juga dari dukungan support dari tim yang ada di pekerjaan, pelayanan, dan juga ya dari keluarga juga sih yang selalu support. Oke, nah ini Pena, gimana kan ada di luar sana nih banyak anak muda yang ingin pelayanan, tapi karena pekerjaan, jadi mereka agak ragu nih, karena kita mau ikut Tuhan, tapi kita juga punya tanggung jawab. Jadi mereka kayak masih ragu gitu, Pen. Gimana cara agar mereka itu juga dapat motivasi lah, agar mereka boleh pelayanan dan pekerjaan juga gitu. Oke. Ya harus kita sadari sebenarnya ketika kita mengiyakan akan panggilan ini, misalnya panggilan sebagai orang percaya, sudah seharusnya apapun kondisi kita, apapun yang kita lakukan, itu dilakukan juga untuk Tuhan. Jadi dalam pekerjaan pun ya harusnya kita pun melayani di situ. Oke. Tapi memang ya dunia sekarang, apalagi mungkin kita ketika misalnya dalam pekerjaan atau pergaulan diperhadapkan dengan orang-orang yang beda visi dengan kita, beda pandangan, ya itu juga mempengaruhi. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengimbangi antara pekerjaan dan misalnya tuntutan pekerjaan dan juga kita sebagai orang percaya untuk melayani, ya memang ya butuh hikmat daripada Tuhan. Jadi butuh memang ya cobalah untuk terus berserah, untuk terus berjuang. Pasti Tuhan buka jalan. Jangan andalkan diri sendiri, kembali kepada Tuhan, back to Bible. Untuk dapat itu, kita nggak bisa bilang secara aplikasi apa yang harus dilakukan, karena kondisi kita kan berbeda-beda. Tapi satu yang pasti, yang tadi kita katakan di awal, apapun pekerjaan kita,
Jadi tidak ada batasan antara duniawi dan rohani. Oke. Harusnya itu ketika kita hidup itu ya harus di dalam apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita jalani, bukan cuma tentang pekerjaan sih, dalam hubungan ataupun hal yang lain ya harus di dalam Dia. Oke. Nah, Pena, ini kan tema kita kan hope, heart or praise ya. Iya. Nah, ini organisasi atau apa ini, Pen? Kalau dibilang hope or praise, apalagi kan dilihat pakai kaos ya. Oke. Boleh ceritakan sedikit tentang hope or praise ini, Ya, Pen? siap. Jadi untuk Heart of Praise ini sebenarnya adalah salah satu program dari Komisi Pelayanan Pemuda Sidona Gemim. Oh, di bidangnya Penahap ya? Saya bukan cuma bidang misi oikumene dan doa pastoral, tapi ini ada multi bidang, ada beberapa bidang yang support. Oh, oke. Jadi oke, kerjasama dari beberapa bidang yang ada di KPPSG untuk membuat program ini. Program, oke. Dan program ini sendiri di latar belakangnya kita buat karena ada kerinduan untuk membuat suatu pelayanan, model pelayanan yang bisa menjangkau teman-teman pemuda dan juga ya relate dengan kondisi zaman saat ini. Oke. Tapi tidak meninggalkan ajaran-ajaran, dogma yang kita anut sejak dulu. Dulu. Lebih khusus ya ini ya sesuai dengan firman Tuhan. Gitu sih. Kalau latar boleh tahu, belakangnya. program-program apa sih yang ada di dalam organisasi ini? Sebenarnya kalau disebut organisasi mungkin bukan agak belum terlalu tepat. Oke. Ini lebih ke ya program sih. Program, oke. Jadi program ini. program-program apa aja yang telah disusun kalau boleh tahu? Ya, kalau untuk program ini, jadi ada beberapa sih yang sementara kita garap. Mungkin teman-teman bisa lihat di IG Pemuda Gemim, ada lagu-lagu yang diciptakan oleh Pemuda Gemim. Jadi memang orisinil dari Pemuda Gemim yang cipta dan yang buat. Oh, yang nyanyi juga dari Yang Pemuda menyanyi, Gemim. yang memainkan musik itu dari Pemuda Gemim. Jadi nantinya kita berharap banyak teman-teman yang bisa buat lagu, tapi ya sama-sama kita garap lagunya supaya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah, Oke. Jadi itu nggak terbatas kan, Pen? Jadi kalau misalkan buat teman-teman Pemuda Gemim juga yang mau join itu boleh, Pen? Atau gimana sistemnya? bisa join. Jadi silakan kalau misalnya mau berminat gabung di DM saja di akun hope.pemudagemim. Nanti kita coba follow up. Nah, jadi selain di situ kayak tadi ada lagu-lagu, kita juga ingin buat tim pelayanan yang bisa untuk menjadi yang meskipun di tempat lain ada sih sebenarnya yang sudah ada tim-tim pelayanan yang bisa jadi contoh panutan, tapi kita pun dari Pemuda Gemim ingin ada tim juga sendiri dan berharap itu pun bisa ada bahkan sampai di skala rayon, wilayah dan perjemaat Bukan hanya masing-masing. sinode tapi juga ada di setiap supaya jemaat memang masing-masing ya. Ketika kita beribadah ya bisa dipersiapkan, bisa dijalankan dan dieksekusi dengan maksimal. Karena banyak kita lihat ya dalam ibadah kadang persiapannya kurang, dalam pelaksananya pun tidak maksimal. Ya, ada kadang kayak tinggal nunjuk gitu kan. Iya, jadi ada bagian persiapan sih yang memang akan kita push untuk supaya bisa lebih baik lagi. Jadi kalau boleh tahu ini program ini sudah disusun udah berapa lama, Pen? Kita sih start mulai dari periode ini ya. Oh, baru? Iya. Berarti kalau bilang baru setahun ya? Sebenarnya kalau program sendiri baru jalan dari tahun ini sih. jadi jadi tahun masih- lalu kita rencana, tahun ini berjalan. kita jalankan perlahan. Nah, sebenarnya selain yang tadi yang lagu-lagu, kita juga ingin masuk juga di ranah untuk bisa memberitakan firman, memberitakan Injil kepada teman-teman. Jadi bukan hanya pujian tapi juga ada firman yang ada disampaikan firman di situ, di ada khotbah juga, ada selain khotbah ada juga ya turun langsung kepada jadi teman-teman. langsung ke TKP kalau dibilang jadi langsung. Jadi kita buat training juga, pelatihan supaya teman-teman bisa menyampaikan ya firman Tuhan. Jadi itu ke seluruh, kan tahu lah ya kalau Pemuda Gemim di Manado itu kan nggak kecil ya. Jadi itu ya rolling gitu atau gimana sistemnya? Nanti kalau untuk sistem memang kita masih rumuskan. Masih rumuskan. Memang untuk sekarang masih skala rayon sih. Oh, masih rayon ya gitu. Rayon yang kita jangkau. Okay. Nanti berharap ke depan bisa turun lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ya karena banyak lebih jiwa-jiwa. banyak lagi. Jadi untuk sementara untuk program ini baru sampai ke rayon aja dulu ya, Pen? Iya. Jadi buat teman-teman Pemuda Gemim yang ingin punya kerinduan, punya bakat dalam bernyanyi, main musik, boleh bergabung
di Heart of Praise ya. Jadi nanti bisa Iya. DM ya ke Instagramnya. Ataupun yang rindu untuk berbagi hidup, atau misalnya berbagi hidup di sini kayak Pengalaman. pengalaman, Oh, atau oke. mau juga share tentang firman Tuhan, Oke. itu pun bisa. Kalau sharing beban hidup boleh nggak? Ya, boleh. Nah, Boleh sebenarnya ambil sedikit nggak? selain yang memang, tapi itu belum jalan sih. Ke depan Oke. pun kita mau ke ranah apa ya istilahnya? Kayak pemuridan atau konseling. Nah, itu Oh, jadi ada kayak konsep. sharing begitu sih. Karena kan Oh, memang wow. kalau misalnya kita lihat apa yang ada di saat ini, Iya. kita pun merasakan, atau kalau misalnya Gia pun merasakan bagaimana ya kita butuh teman untuk Iya, bercerita, betul sekali. untuk sharing, karena banyak juga kan kasus bunuh diri. Iya, itu zaman Heeh. sekarang kan kayak nggak punya teman, jadi kayak banyak masalah mungkin. Jadi kayak mereka lebih memilih untuk ya udahlah ambil jalan pendek bunuh diri lah. Iya, karena yang sebenarnya itu bagian dari pendampingan yang saya katakan di awal. Lewat pendampingan itu kita bisa saling sharing. Jadi tujuannya bukan hanya mengajak dia beribadah, tapi ya berusaha juga untuk mengubahkan kehidupan bisa menjadi lebih baik. Oke. Karena kan ya kita hari ini adalah hasil dari kita kemarin hari. Nah, jadi ya dengan pendampingan itu persiapan di hari ini untuk esok hari yang Esok lebih hari baik. lebih baik ya. Heeh. Jadi memang butuh proses juga, butuh orang-orang di situ, karena ya memang posisi itu bukanlah hal yang mudah Iya, untuk pasti. dipersiapkan. Jadi itu juga harapan kami yang butuh memang Hati hati. yang tulus ya. Karena untuk menerima beban, untuk sharing, Iya. untuk pendampingan itu memang ya butuh effort lebih Butuh lah. effort lebih karena kan kita juga kan ibaratnya nih kita mau menampung cerita orang juga kan, jadi kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu juga ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk target sendiri, ada nggak target yang dibuat dalam program ini? Kalau target ada sih yang kita buat. Jadi kayak tahun ini kita berusaha target untuk bisa membuat album Oh, yang oke. tadi yang Hope. Oke. Kita juga ada mau buat video-video, ingin buat juga tim. Oke. Jadi ada tim pemuridan, tim penginjilan, tim ibadah. Itu kan jadi suatu kesatuan pelayanan. Jadi ada satu unit yang ketika turun memang bisa langsung melayani semua. Jadi bukan cuma melayani saat di ibadah di atas panggung, tapi pas di bawah pun bisa turun. Karena kalau cuma ibadah kan ya dia cuma satu arah. Tapi kalau misalnya ada konseling, ada interaksi dan komunikasi di situ. Oke. Nah, Pena ini kan tadi Pena bilang harapannya untuk bikin album. Nah, apakah di album ini membutuhkan orang-orang yang pakar musik gitu kayak apa ya? Will Hillsong kan mereka kan butuh nggak pakar-pakar seperti itu? Yang pasti sih butuh ya. Tapi Oke. bukan berarti juga kita cuma menerima yang pakar. Intinya sih kita mau yang punya hati, mau belajar bersama, mau bertumbuh bersama sih. Nah, akan melibatkan mereka juga nanti? Ya pasti akan melibatkan. Jadi jangan juga berpikir terlalu tinggi karena ini sudah di level di sinode. Iya. Kami butuhnya sih yang punya hati seperti Yang judul kan. pertama punya hati Yang dulu punya hati ya. yang mau terus berharap, karena memang pekerjaan ini bukan sesuatu yang mudah. Mau belajar dan bertumbuh bersama di sini. Oke. Dan ya pelayanan di pemuda kan mungkin hanya sebentar. Jadi ya Iya kita sih. kan berusaha untuk menciptakan orang-orang baru. Jadi biarkan orang lain yang melanjutkan. Jadi ada legacy yang diturunkan. Ada generasi-generasi yang Karena baru. kalau cuma stuck di kita yang ada ya itu Ya kapan menikah? bukan ya itu juga bisa jadi. Tapi kan ketika kita bisa ada orang-orang lain yang, karena kita pun pribadi adalah buah dari kakak-kakak yang Iya, sebelumnya. sebelumnya ya. Eh, Oke. Nah, jadi kalau itu udah buka udah buka kalau misalkan ada yang bilang tiba-tiba nih dari kita dong mau lamar untuk bikin album juga dari pemuda walaupun bukan pemuda Gemim nih. Gimana tuh tanggapannya kalau misalkan ada yang setelah lihat video ini mungkin kita mau coba deh daftar tapi di luar. Oke, Nah, ngerti. gimana tuh? Siap. Kalau untuk buka kepada pemuda Gemim, sebenarnya kita sudah buka dari pas buat akun IG. Oke. Kita sudah share-share kalau ada yang mau gabung, silakan coba DM. Terus kemarin ada pelatihan juga, pelatihan tim praise and worship. Di situ kita ada buat penjangkauan. Jadi ada audisi di situ.
Oh, sudah sekarang audisi sekarang? Iya, sudah sempat audisi di situ. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang lain yang mau bergabung, saya bisa join juga. Jadi Bisa tadi join. via DM saja. Oke. Atau kalau misalnya ada kegiatan dari bidang kami atau yang lain, bisa tanya ke situ bagaimana. Oke. Nanti pasti ada teman-teman dari mungkin saya atau teman-teman Pokja yang akan merespon. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang di luar Pemuda Gemim, memang untuk saat ini belum kami bahas ya. Belum bahas Karena ya? memang Oke. untuk fokus sekarang memang masih di Pemuda Gemim. Masih di Pemuda Iya, Gemim. Oke. tapi mungkin ada kemungkinan nanti ya bisa join. ya bisa join di situ. Oke. Tapi untuk posisi sekarang memang masih di Khusus skup Pemuda Gemim. Pemuda Gemim. Iya. Oke. Nah, kemarin tadi pernah bilang kemarin bikin program apa tadi, Ben? Yang Ya, pelatihan tim. pelatihan itu. Oke, itu pelatihan itu apa aja sih yang dilakukan di sana, Ben? Nah, di situ yang dilatih pertama ada materi-materi dasar. Jadi sebelum kita masuk ke materi teknis, ada materi dasar tentang ajaran dan dogma. Jadi diajarkan hal-hal dasar dulu. Kenapa kita beribadah. Dan dogma-dogma lain yang tersangkut dengan tentang peribadatan. Oke. Nah, kemudian ada juga materi liturgika. Karena kan ya setiap gereja itu berbeda cara ibadahnya. Jadi ada materi liturgika di situ untuk memperkenalkan cara ibadah di Gemim itu seperti apa. Tapi tidak maksud di tempat lain itu salah atau apa ya. Tapi ini stylenya Gemim itu seperti apa. Nah, liturgika terus sikap hati melayani. Nah, sikap hati melayani yang kita tahu bersama dalam pelayanan itu memang butuh sikap hati dalam melayani. Oke. Karena kalau motivasi kita salah, ya nggak bisa. itu masih tergantung. Itu akan kembali ke diri kita sendiri sih. Iya. Tapi alangkah baiknya bisa motivasi yang benar. Terus di hari itu hari pertama, jadi ada dua hari. sesi, 2 hari. Oke. Di hari yang kedua itu kelas dibagi kelas, ada kelas vokal, ada juga kelas alat musik atau kelas musik. Kalau di musik sendiri ada pengaturan mixer dan sound di dalam suatu gedung. Karena kan setiap gedung itu beda-beda, apa di gereja beda-beda. Nah, ini diajarkan caranya untuk mengatur. Nah, karena itu kan sangat penting juga. Kemudian diajar juga untuk alat-alat musik. Jadi gitar, bass, keyboard, drum diatur juga, ada kelas-kelasnya. Kalau di vokal ada teknik dasar menyanyi, ada juga worship leading, ada MCWL, dan juga praktek nyanyi. Praktek, jadi langsung dipraktekin di sana ya? Iya. Oke, itu ada seleksinya nggak sih? Kalau untuk join yang di pelatihan kemarin tidak ada seleksi terbuka untuk umum. Yang seleksi tadi itu untuk gabung ke tim Hope-nya. Oke. Jadi kalau untuk musik tidak, tapi jadi kalau di sini juga di Hope ini bikin tim juga cari-cari orang gitu ya, Ben? Yang kemarin itu? Yang ke depan sih yang tadi, yang di kegiatan itu. Iya, memang kita pas up itu berita atau up yang pelatihan itu, memang kita langsung bilang sih kalau yang mau join ke Hope yang proyek ini bisa ikut pelatihan ini supaya ketika memang mereka gabung dengan kami sudah dibekali terlebih dahulu. Supaya bisa sefrekuensi lebih dahulu. Jadi biar nanti pas masuk kan nggak ngeblank kalau dibilang. Iya. Oke. Jadi memang di sisi lain ya kami berharap teman-teman juga bukan berarti mau yang sudah punya skill, yang skillful. Ini sih yang mau belajar sih bersama di sini karena kami pun ya masih belajar juga di sini. Jadi sama-sama orang belajar. Jadi ini buat teman-teman pemuda yang mungkin ada kan yang bilang Kak, kita nih tahu menyanyi pena, kita nih tahu ini, malu dang. Jadi gimana sih dong pena mau bikin dorang supaya suka dang mau ikut dang. Emang kita terlihat jago menyanyi. Coba menyanyi dulu. jangan langsung selesai nih podcast. Kita pribadi ya menyanyi ya ala kadarnya saja. Tapi dalam suatu unit pelayanan itu kan bukan cuma yang di atas panggung, kita bisa mengisi yang lain karena ke depan pun, tapi ini sebenarnya belum fix secara itu, tapi kita ada plan yang lebih besar untuk membuat suatu unit pelayanan dan bukan maksud buat sesuatu yang baru karena kita kerjasama juga dengan Badan Pekerja Majelis Sinode. Jadi
di situ ya bukan cuma yang di atas panggung, tapi semua di dalam. Oh, Karena kan untuk oke, oke. mempersiapkan suatu ibadah itu kan memang ya banyak orang yang terlibat. Iya, Memang yang lebih penting juga yang bagian konseling itu sih, yang pemuridan konselingnya. tadi. Oke. Jadi itu yang memang kita betul-betul persiapan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin skill nyanyinya atau musiknya kurang, ya bisa gabung ke tim yang lain. Oke. Kayak Ada tim, berapa tim sih kalau boleh tahu, Men? masih bisa gabung di tim penginjilan, bisa masuk ke tim pemuridan, Oke. atau yang tim pendidikan itu konseling sih. Konseling Iya, ya. Oke. masuk ke situ. Jadi kalau walaupun memang belum ada basic di situ penginjilan atau itu bisa Iya, join ataupun dulu masuk ke nanti tim media. Jadi rencananya sih ke depan, memang belum mulai sih. Ada juga mau buat di media. Jadi kayak ada Oke. postingan-postingan atau ada gambar, video. Iya, jadi editor gitu. Iya, editor. Oh iya, Jadi jadi kita bisa kesaksian juga lewat di media media sosial. sosial. Atau mungkin kita bisa podcast begini. ya bisa podcast gini kan. Iya. Oh, jadi enggak berikut hanya yang saya undang. boleh, boleh. Jadi bukan hanya itu, tapi banyak sekali ya kalau Ya, misalkan rencananya sih ke depan demikian ya, bantu doa juga. Amin. Karena pekerjaan ini tidak mudah ya guys. Iya. Apalagi kan banyak yang bilang, aduh setelah kita mengikut Tuhan, setelah kita melayani, terus ada yang bilang, aduh bukannya masalah lebih sedikit, tapi kayak kok lupa ini lebih banyak, ini masalah, selalu ikut Tuhan, selalu melayani, selalu khotbah sana sini, tapi kok masalah banyak sekali. Gimana menanggapi hal tersebut? Ya, bagaimana ya? Kita pernah merasakan hal itu. Bahkan sampai titik ini kayak terus masalah terus naik level. Oke. Tapi ya ketika kita ikut Tuhan, ya mungkin ya proses di setiap kehidupan kita pasti berbeda-beda ya. Iya. Tapi satu yang sama ya, ketika dalam proses dan kita melihat itu sebagai suatu cara Tuhan membentuk kita, ya pasti kita melihat masalah sebagai anugerah. Karena kalau misalnya tanpa ada masalah, nggak mungkin kita bisa Naik level. bisa jadi juga kayak kita, kalau misalnya kita menghindari masalah-masalah itu, ya bisa jadi ya saya tidak di sini. Oke. Dan sekarang pun masih dalam masalah, tapi bukan berarti ya Tuhan tidak menyertai. Iya, artinya Atau- ikut Tuhan juga bukan berarti tidak ada masalah gitu. Iya, malah bisa jadi masalah lebih banyak. Oke, karena kan Tapi dari situ kita diuji ya. iya, karena ya di situ kalau kita lihat ya, ya kita harus sadar diri bahwa kita memang lemah dan butuh Tuhan di situ. Dan biarkan ya dalam kelemahan kita Tuhan yang menguatkan dan kasih Tuhan yang terlihat. Oke. Karena kan ya ketika kita dalam pelayanan, bukan kitanya yang harusnya terlihat atau dapat sorot lampu yang paling besar, tapi ya Tuhan yang harusnya kita tunjukkan. Oke. Jadi kayak kita dalam kelemahan, tapi karena Tuhan mampukan sehingga kita bisa. Jadi yang diagungkan Tuhan, bukan kitanya. Iya, betul. Nah, karena itu ya heart of praise, hati yang menyembah, supaya ya memang fokus kepada Tuhan. Tuhan ya. Tapi memang ya ketika melakukan ini ya bukan sesuatu yang mudah seperti yang kita bilang tadi. Karena setiap orang berbeda-beda. Apalagi kayak misalnya dia sementara bekerja, ya kan dilema juga untuk mengimbangi. Iya, pasti kan ada yang bilang, Pena kok kalau cuma bilang gampang itu Pena, tapi mau menjalani itu kayak aduh berat sekali. Kayak pernah gak sih Pena sementara melayani nih pernah gak sih pikir, udahlah kita sudah mampu gitu. Kayak sementara melayani anak-anak muda nih, kayak kemarin kan sempat ada kegiatan juga, sudahlah kita menyerah. Sering sih. Sering. Bukan pernah lagi, tapi sering. Ya? Tapi cuma sampai dalam hati. Dalam hati, tapi tidak sampai. Kalau ke pacar berapa kali kita sharing, kayaknya semua menyerah ini. Oke. Sudah mampu kita. Terus tanggapannya gimana? Tapi dari situ kayak gitu, yang saya sampaikan tadi. Dalam kelemahan malah kuasa Tuhan yang nyata. Jadi semakin kita lemah, sebenarnya kita juga sadar semakin kita lemah, pasti kuasa Tuhan yang memampukan. Dan harusnya kelemahan itu bisa jadi sarana kesaksian juga. Jadi ada juga yang hamba Tuhan yang pernah bilang ya, semakin orang tersakiti, orang menderita, kita menderita, itu sebenarnya kita semakin punya banyak amunisi untuk bersaksi. Kayak saya sekarang ketika misalnya mau bersaksi, bercerita, bukan bercerita apa yang Tuhan berikan dalam bentuk berkat, tapi kita banyak cerita ya bagaimana Tuhan menghancurkan kita. Umur 21 tahun
jadi penatua ya banyak jadi itu bukan sesuatu yang mudah, sementara padahal sebelumnya sudah mempersiapkan untuk melanjut studi, kerja dan lain-lain. Sudah Tapi ada ketika rencana-rencana tapi ya rencana Tuhan lebih indah. iya, di situ kan kayak kita harus ya dalam tanda kutip ya melepas impian kita. Oke. Tapi kalau misalnya nggak mengiyakan panggilan itu, bisa jadi kita nggak sampai di titik ini. Oke. Dan sebenarnya banyak sekali. Kemarin waktu perkemahan PKPG sempat juga, bukan sempat, kayaknya mau menyerah karena waktu itu ya nggak bisa cuti, jadi harus mengimbangi kerja Antara dulu kerjaan dan pagi-pagi, pelayanan. selesai kerja ke Lola, PKPG, berapa kali tidur di jalan. Jadi tidur di jalan di kendaraan itu alat untuk bertahan hidup itu sudah lengkap. Jadi untuk tidur di jalan itu sudah lengkap, makanan bahkan kalau bisa bertahan dalam bencana lah itu sudah lengkap. Jadi memang ya harus dipersiapkan harus sih. diimbang juga ya. Karena untuk di posisi itu ya kita harus siap juga. Oke, luar biasa sekali ya. Ini pena. Nah, terasa kita udah berbincang-bincang udah setengah jam yang lalu ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin dipertanyakan, tapi karena waktu kita yang singkat, mungkin kita nanti ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Nah, Pena, sebelum kita menutup bincang-bincang kita di sore hari ini, Pena boleh kasih harapan untuk pelayanan ke depan? Oke, harapan untuk pelayanan ke depan sih, ya semoga kita dalam pelayanan, apapun pelayanan kita ya, baik kita yang sementara melayani di jemaat, di sinode, ataupun dalam pelayanan, mungkin pelayanan di jalanan, ataupun dengan teman-teman kita, ya cobalah untuk memiliki heart praise. Iya. Dan misalnya dengan kita memiliki itu, pasti kita akan sadar diri bahwa kita lemah, kita berdosa, kita butuh Tuhan yang menguatkan. Apa yang kita buat itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Terus ya ketika kita diperhadapkan dengan berbagai dilema, kayak tadi pekerjaan dan pelayanan, ataupun bisa jadi juga pelayanan dan percintaan kan. Iya. Juga yang begitu. Sudah lama dalam pelayanan menantikan jodoh, ataupun ada yang kandas karena itu, bukan berarti kita yang paling tahu, tapi pengalaman ini Pen atau? Tidak sih. Puji Tuhan ya. Jadi memang ya kita berusaha untuk terus berserah kepada Tuhan, percaya Tuhan pegang kendali, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang terus mengasihi, karena ya Dia telah melakukan yang lebih besar dahulu, di mana Dia telah menyelesaikan masalah terbesar kita, yakni dosa, dan telah juga menyelamatkan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Jadi ya, sedangkan itu bisa dilakukannya, apalagi masalah-masalah kita yang lain. Betul. Dan ya lihat teladannya Tuhan dalam Alkitab, karena Dia bukan cuma menyelamatkan kita kan, Dia juga jadi teladan hidup kita. Jadi ya ketika ditanya harus bagaimana, ya baca dulu di Alkitab sebenarnya. Kita baca di situ, karena ya tanpa ada pengenalan akan Tuhan lewat firman Tuhan, ya itu akan sulit. Jadi kadang orang yang sudah ada masalah, tapi dalam kehidupan pribadinya dia tidak ada hubungan yang baik, misalnya tidak menyiapkan waktu khusus. Kita mengalami sih, kita juga bukan berarti sempurna sekali, sudah sempurna sekali kita menjalankan itu, tapi ya disitulah kita disadarkan butuh Tuhan. Dan mengatur juga ekspektasi. Kadang kan ekspektasi yang membuat kita hancur, yang menghancurkan hati. Oke, terima kasih Pena sudah mampir ke studio Tribun Manado, sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Semoga kita bisa ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Oke, terima kasih. Tribuners, sekian dulu podcast kita di sore hari ini. Saya Tesalonika, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.